Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Aprilia Nurayani dengan NIM E1120110005 dari D3 Akuntansi 2020 semester 4 atau biasa ditulis dengan AK4. Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Ibu Iis Rostiawati SEMM selaku dosen pengampu komunikasi bisnis yang mana telah mempersilahkan saya untuk membuat dan menjelaskan materi ini melalui video pembelajaran. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan terkait pelaksanaan kegiatan wawancara yang baik dan efektif. Di dalam materi ini ada beberapa submateri, yaitu yang pertama ada ruang lingkup wawancara, jenis-jenis wawancara, dan tips menghadapinya, lalu kiat-kiat pelamar untuk mencapai wawancara yang baik dan efektif, lalu yang terakhir adalah kiat-kiat perekrut untuk mencapai wawancara yang baik dan efektif juga. Yang pertama adalah ruang lingkup wawancara, yang mana terdiri dari pengertian wawancara, unsur wawancara, dan tujuan wawancara kerja. Yang pertama itu ada pengertian wawancara. Wawancara adalah sebuah teknik mengumpulkan data-data berupa informasi dari seorang narasumber dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Wawancara dengan kata lain adalah kegiatan tanya-jawab antara pewawancara dengan narasumber untuk mendapatkan informasi dan opini. Nah, untuk wawancara kerja adalah wawancara formal dan mendalam untuk mengevaluasi pelamar. Pewawancara membutuhkan 3 pertanyaan dasar. Dapatkah pelamar melakukan pekerjaan itu? Apakah pelamar melakukan pekerjaan dengan baik dan benar? Dan bagaimanakah pelamar dibandingkan dengan pelamar lain untuk pekerjaan itu? Lalu yang selanjutnya adalah unsur-unsur wawancara. Unsur-unsur wawancara itu ada 4. Yang pertama harus ada pewawancara. Lalu yang terpenting adalah harus ada narasumber. Harus ada pertanyaan yang sesuai dengan tema, dan yang paling penting adalah wawancara itu mengandung janji yang disepakati mengenai waktu dan tempat antara pewawancara dengan narasumber. Lalu yang selanjutnya adalah tujuan wawancara kerja. Wawancara merupakan metode penting dalam proses rekrutmen dan seleksi calon karyawan. Dalam wawancara kerja, para pencari kerja memiliki kesempatan untuk mengetahui lebih banyak tentang organisasi atau perusahaan. Begitu pula sebaliknya. Perusahaan dapat lebih mengenal potensi atau kemampuan dari para pencari kerja tersebut. Bagi perusahaan, tujuan wawancara kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana menemukan dan menentukan kecocokan antara karakteristik pelamar dan
persyaratan pekerjaan. Lalu yang kedua, mencari tahu kepribadian pelamar, mencari informasi relevan yang dibutuhkan dalam persyaratan pekerjaan, mendapatkan informasi lain yang dibutuhkan oleh posisi dan perusahaan, dan membantu menemukan pelamar kerja yang memenuhi syarat. Nah, bagi pelamar kerja, tujuan wawancara adalah kesempatan untuk menjelaskan secara langsung baik itu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, strategi kerja, dan sikap atau metode dalam menghadapi masalah situasi kerja. Proses wawancara biasanya berisi tanya jawab. Tanyakan ke Departemen Sumber Daya Manusia dan dapatkan jawaban dari pelamar pekerjaan. Tujuannya tidak lain untuk mendapatkan informasi tentang pelamar. Ini pada akhirnya digunakan untuk menentukan apakah pelamar memenuhi syarat untuk diterima sebagai karyawan atau tidak. Baik, yang selanjutnya adalah jenis-jenis wawancara dan cara menghadapinya. Di sini ada beberapa jenis-jenis wawancara. Ada wawancara tradisional, kelompok, telepon, video, bursa kerja, studi kasus, asah otak, dan wawancara stres. Nah, yang pertama itu adalah wawancara tradisional. Tipe wawancara ini seringkali digunakan dan sudah pastinya Anda pasti familiar dengan wawancara tipe ini. Perwakilan perusahaan, biasanya HRD dan user atau pengguna, akan bekerja sama untuk membuat pertanyaan. Untuk sesi tanya jawab, untuk mengetahui apakah apakah kalianlah kandidat yang mereka cari. Nah, contoh pertanyaannya itu, tolong ceritakan mengenai diri Anda, atau mengapa Anda menginginkan pekerjaan ini. Nah, untuk tips dalam menghadapi wawancara tradisional itu, yaitu lakukan latihan wawancara kerja dengan teman yang bisa Anda percaya untuk membantu. Tanya pendapat teman mengenai jawaban yang Anda lontarkan dan analisislah jawaban tersebut. Hal tersebut akan sangat membantu. Lalu yang kedua ada wawancara kelompok. Wawancara ini tidak seperti tipe wawancara yang pertama. Tipe 1 ini Anda tidak hanya akan bertemu dengan HRD saja, tapi dengan beberapa kandidat lain yang melamar untuk posisi yang sama dengan Anda. Ini adalah taktik yang digunakan oleh perusahaan saat mereka membutuhkan karyawan untuk sebuah posisi dengan jumlah yang banyak. Tipe wawancara ini membuat perusahaan melihat kelebihan masing-masing dari kandidat dan bagaimana para kandidat ini bekerja dalam grup. Nah, contoh pertanyaannya itu, apa yang membuat Anda berbeda dari kandidat yang lain? Lalu, kira-kira apa posisi yang cocok untuk Anda saat berada di dalam kelompok ini? Nah, dalam menghadapi wawancara kelompok itu, ada tipsnya, yaitu tunjukkan bahwa Anda adalah team player dan menjadi kandidat yang aktif terhadap seluruh pertanyaan yang dilontarkan untuk grup, karena semua itu adalah bagian dari tes. Anda akan melihat bagaimana Anda memecahkan sebuah masalah saat bekerja dalam tim, jadi jangan berdiam diri. Tunjukkan pada mereka apa yang Anda miliki. Lalu yang selanjutnya adalah wawancara telepon. Wawancara telepon ini adalah tipe wawancara yang paling efisien, yang digunakan oleh perusahaan saat menjaring
kandidat yang sulit dijangkau karena masalah jarak. Wawancara melalui telepon biasanya digunakan untuk melakukan saringan awal sebelum kandidat diundang secara langsung untuk datang ke perusahaan. Nah, biasanya pertanyaan yang dilontarkan itu tidak jauh berbeda dengan wawancara face-to-face atau wawancara tradisional. Contoh pertanyaannya itu, menurut Anda, apakah kelemahan yang ada pada diri Anda? Lalu, kira-kira 5 tahun ke depan, Anda akan berada di mana? Nah, untuk menghadapi wawancara telepon ini, ada tipsnya, yaitu memperhatikan gangguan dari luar dan jaringan yang tidak baik dapat menjadi masalah untuk wawancara tipe ini. Maka dari itu, pilih tempat yang tidak terlalu gaduh. Anda juga perlu menunjukkan hal terbaik yang Anda miliki kepada HRD dan jelaskan secara jelas dan antusias. Cara yang baik untuk menjawab pertanyaan dengan tipe wawancara ini adalah dengan tersenyum. Ini akan menjadi cara yang jitu jika Anda melamar untuk posisi call center, sales, atau operator telepon. Lalu yang selanjutnya adalah wawancara video. Untuk wawancara video ini, biasanya kandidat berada di kota atau negara yang berbeda, yang memiliki teknologi lebih canggih. Misalnya melalui Skype, Google Meet, atau Zoom. Melalui cara ini, Anda bisa merasakan sensasi wawancara face-to-face dan mirip sekali dengan tipe tradisional, hanya saja menggunakan media laptop atau PC ataupun handphone. Nah, contoh pertanyaannya itu bagaimana sih? Contohnya itu, bagaimana Anda menggambarkan lingkungan kerja yang Anda harapkan? Lalu bagaimana Anda menghadapi tekanan kerja? Nah, untuk menghadapi wawancara video ini ada tipsnya, yaitu berhati-hatilah memilih lokasi wawancara. Pastikan Anda tidak berada di lokasi yang ramai seperti internet, kafe, atau restoran. Pastikan Anda juga mengenakan busana yang rapi. Melakukan wawancara video ini layaknya wawancara langsung biasa. Nah, untuk selanjutnya itu ada tipe wawancara wawancara bursa kerja dan wawancara studi kasus. Nah, wawancara bursa kerja itu atau career fair memiliki dua tujuan. Pertama adalah melakukan penilaian awal terhadap calon kandidat yang akan dipekerjakan dan kemudian untuk diundang ke perusahaan untuk menjalani wawancara secara lebih detail. Yang kedua adalah karena kebutuhan perusahaan yang memang menginginkan proses wawancara sekaligus dalam sehari. Tipe wawancara ini biasa dijumpai dalam acara job fair. Contoh pertanyaannya, apa yang membuat Anda ingin hadir dalam job fair ini? Lalu, apa yang membedakan Anda dari semua kandidat yang ada di sini? Nah, tips untuk menghadapi wawancara bursa kerja itu, Anda sebagai kandidat memiliki waktu yang sangat terbatas untuk wawancara tipe ini. Maka dari itu, Anda harus benar-benar bisa menarik perhatian dari HRD. Jabarkan dengan lugas dan singkat mengapa Anda sebagai kandidat yang tepat dan harus mereka pekerjakan. Kuncinya adalah mengenali keunggulan diri dan cocokkan dengan kebutuhan yang perusahaan inginkan. Maka dari itu, buat daftar poin mengenai diri Anda sebelumnya. Juga, Anda harus melakukan penelitian kecil mengenai jumlah perusahaan yang bergabung dalam job fair tersebut dan apa saja target Anda. Lalu yang keenam ada wawancara studi kasus.
Nah, wawancara studi kasus ini wawancara yang berbeda, di mana Anda harus dihadapkan dengan sebuah masalah dan diminta untuk memecahkannya. Di sini HRD ingin melihat bagaimana cara Anda menghadapi sebuah isu atau masalah dan sejauh mana kemampuan Anda dalam menghadapi tekanan. Hal ini sering digunakan untuk mereka yang biasa wawancara untuk bidang perbankan dan pekerjaan konsultan manajemen. Contoh pertanyaannya itu adalah buat rencana bagaimana perusahaan X bisa mendapatkan keuntungan lebih dari tahun lalu. Nah, untuk menghadapi wawancara studi kasus, ada tipsnya, yaitu untuk wawancara tipe ini, perhatikan setiap proses, karena itu yang nantinya akan menjadi penentu keberhasilan Anda. Luangkan waktu untuk merangkum masalah dengan baik dan Anda muncul dengan solusi yang sesuai. Jawaban yang paling digemari untuk pertanyaan seperti ini adalah jika Anda muncul dengan solusi yang tepat yang merupakan rangkuman dari apa yang dihadapi dan apa yang seharusnya Anda katakan. Lalu yang ketujuh itu ada wawancara asah otak. Nah, pernahkah kalian berhadapan dengan HRD dan Anda diberi banyak pertanyaan yang aneh hingga membuat mata Anda tidak berkedip? Berarti Anda mengalami wawancara tipe asah otak. Tipe ini biasa digunakan oleh Microsoft saat ingin mencari kandidat untuk kantor mereka. Sekarang, tipe wawancara ini seringkali digunakan oleh perusahaan berbasis teknologi. Namun sekarang, industri perbankan, marketing, dan keuangan juga sering menggunakan tipe ini. Mirip dengan wawancara studi kasus, tipe ini juga akan menjadi tolak ukur sejauh mana kemampuan Anda dalam menghadapi sebuah masalah. Nah, contoh pertanyaannya itu, bagaimana cara Anda mendaki Gunung Jayawijaya? Atau jabarkan kira-kira bagaimana tunanetra melihat warna merah. Nah, untuk menghadapi tipe wawancara ini, ada tipsnya, yaitu rahasia yang harus dipelajari dari wawancara tipe ini adalah jangan terkecoh dengan pertanyaan aneh yang muncul. Luangkan waktu sebentar untuk mempersiapkan jawaban dan solusinya. Kombinasi dari kemampuan berpikir kritis dan luasnya pengetahuan umum dan cara berpikir yang luas akan menjadi kunci kesuksesan wawancara tipe ini. Nah, lalu selanjutnya ada wawancara stres. Nah, wawancara stres ini bisa dibayangkan dengan adegan interogasi di mana seorang polisi dan Anda harus berhadapan dengan seorang detektif yang sangat mengintimidasi dengan karakter yang sangar, berteriak pada Anda dan Anda merasa begitu ketakutan. Mungkin itu sedikit berlebihan, namun wawancara tipe stres ini akan membuat Anda berada dalam keadaan yang sangat tidak nyaman yang memang dibuat oleh HRD dan user Anda. Meski jarang digunakan, namun tipe ini biasanya dihadapi oleh Anda yang berada dalam tingkat manajerial. Nah, contoh pertanyaannya itu, apa yang membuat Anda yakin bisa bertahan di sini? Lalu, saya tidak tertarik dengan resume Anda. Apa yang membuat Anda yakin bahwa Anda adalah kandidat yang kami cari? Nah, untuk menghadapi wawancara stres ini, tipsnya yaitu sama halnya pada saat Anda harus menghadapi wawancara studi kasus atau tipe wawancara lainnya, yang harus diperhatikan adalah Anda harus tetap relax dan santai untuk melewati semua proses wawancara. Ingat bahwa orang yang mewawancara Anda hanya ingin mencari titik kelemahan Anda. Jangan anggap bahwa mereka sangat galak atau kasar. Singkat kata, jangan dibawa ke hati. Lalu yang selanjutnya adalah
Lalu yang selanjutnya adalah kiat-kiat pelamar untuk mencapai wawancara yang baik dan efisien. Nah, bagaimana sih kiat-kiat atau upaya-upaya pelamar untuk mencapai wawancara yang baik dan efektif? Nah, sudah tidak bisa dipungkiri lagi kalau persiapan itu sangat perlu dilakukan. Yang pertama itu, pelamar harus memahami profil perusahaan. Proses wawancara kerja tak hanya meliputi penilaian seberapa cocokkah kandidat tersebut untuk perusahaan, tetapi juga mengetes pengetahuan kandidat mengenai profil perusahaan. Jadi persiapan wawancara kerja yang pertama adalah Anda harus mencari lebih banyak mengenai profil dan kabar terkini mengenai perusahaan melalui situs pencari maupun teman. Beberapa informasi yang mesti Anda dapatkan di antaranya adalah latar belakang, visi misi, produknya apa, terus perkembangan perusahaannya bagaimana. Dalam proses wawancara, Anda juga bisa menanyakan hal-hal terkait informasi yang kamu dapatkan mengenai perusahaan tersebut. Lalu setelah memahami profil perusahaan, Anda harus mempelajari posisi yang akan dilamar. Nah, untuk memperkuat proses persiapan ini, Anda bisa melakukan membuat catatan singkat terkait latar belakang dan pengalaman, lalu persiapkan dokumen yang akan dibawa, pastikan media sosial yang dimiliki bernilai positif, menyiapkan pakaian yang sesuai, dan persiapkan daftar referensi. Lalu yang ketiga itu, Anda harus mempersiapkan pertanyaan yang cerdas untuk perekrut. Saat Anda melakukan persiapan wawancara kerja, harus tahu bahwa proses wawancara kerja ini merupakan bentuk komunikasi dua arah. Nah, sudah pasti perekrut akan memberikan Anda kesempatan untuk bertanya. Nah, agar tidak bingung dan untuk mencapai pertanyaan yang cerdas dan bagus, harus menyiapkan beberapa pertanyaan. Contohnya, kandidat seperti apa yang perusahaan cari untuk posisi ini, atau bagaimana prospek perusahaan di masa depan. Lalu yang selanjutnya itu melakukan persiapan dengan melatih bahasa tubuh atau body language. Nah, body language ini tidak kalah penting dengan langkah-langkah yang sebelumnya. Nah, body language ini untuk menunjukkan kepercayaan diri dan sopan santun sejak awal bertemu dengan perekrut. Cobalah untuk duduk atau berdiri tegak dengan bahu ke belakang. Sebelum wawancara, usahakan juga untuk menarik napas dan mengembuskannya pelan-pelan untuk mengurangi rasa cemas dan mendorong kepercayaan diri. Kemudian, bila Anda ingin mencoba berjabat tangan, sebaiknya tunggu hingga perekrut mengulurkan tangannya terlebih dahulu. Lalu berdiri, tatap mata perekrut, dan tersenyum untuk menunjukkan kesan yang ramah. Lalu yang terakhir, yang finalnya, yaitu latihan wawancara kerja. Nah, persiapan ini dilakukan setelah semua perlengkapan dan segala informasi mengenai perusahaan sudah Anda peroleh. Saatnya latihan wawancara kerja. Caranya bisa dilakukan dengan menggunakan cermin atau kamera. Lihatlah gestur dan cara menjawab Anda apakah sudah sesuai dengan panduan wawancara kerja ataukah belum.
Anda juga bisa meminta tolong teman atau saudara untuk membantu berlatih wawancara kerja. Setelah latihan, mintalah pendapat, penilaian, dan masukan dari mereka tentang penampilan Anda saat latihan wawancara ini. Nah, apa aja sih hal yang harus diperhatikan pelamar selama wawancara? Yang pertama, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, datang lebih awal, bersikap yakin dan optimis, siapkan segala dokumen yang diperlukan, berpakaian rapi dan sopan, ketuk pintu sebelum memasuki ruang wawancara, kecuali kalau ada yang mengantar. Lalu tersenyumlah secara wajar, tapi jangan tersenyum terus. Lalu tunggu sampai Anda dipersilahkan duduk atau mintalah izin untuk duduk. Ingat nama pewawancara dengan baik, tetaplah pewawancara pada saat Anda diwawancarai, tunjukkan kemampuan diri Anda, tapi jangan berlebihan. Perhatikan dan pahami setiap perkataan pewawancara dengan baik, bicaralah yang jelas dan tegas, atur nada suara dengan tepat, tunjukkan minat dan kesungguhan Anda terhadap perusahaan yang akan dilamar, bersikaplah jujur dan langsung. Nah, selama wawancara itu ada hal-hal yang harus dihindari oleh pelamar, seperti datang terlambat, kelihatan kesal karena menunggu lama, datang ke tempat wawancara kerja tanpa persiapan atau seadanya saja, lalu berpenampilan berlebihan, membawa tas belanja, bertopang dagu, melipat tangan di muka dada, apalagi merokok atau memakan permen. Nah, itu sangat-sangat harus dihindari. Lalu jangan memotong pembicaraan saat diwawancarai, mengkritik diri sendiri, memberikan informasi yang tidak relevan, bertanya yang sekedar tanya gitu. Nah, jangan melakukan hal seperti itu ya. Nah, setelah wawancara kerja selesai itu, kita harus ngapain sih? Nah, sudah pastinya harus melakukan penutupan kan? Nah, yang pertama itu mengucapkan terima kasih dan berjabat tangan. Nah, jika wawancara telah selesai, jangan lupakan ucapkan terima kasih kepada perusahaan. Bisa mengucapkannya sebelum pergi, meninggalkan ruang, atau saat sedang menjabat tangan pewawancara. Lalu yang kedua, jangan lupa untuk mencatat informasi penting dan meminta kartu nama pewawancara. Nah, contoh informasi penting ini seperti jadwal pengumuman wawancara kerja, kapan masa trainingnya, apakah pengumumannya diberitahu lewat papan mading perusahaan, ataukah lewat email, ataukah apa gitu. Nah, untuk hal-hal seperti itu sebaiknya dicatat agar Anda tidak lupa. Lalu yang selanjutnya itu meminta kartu nama pewawancara. Nah, mengapa kartu wawancara ini penting? Karena untuk membantu Anda memfollow up hasil wawancara Anda supaya tidak kebingungan. Nah, lalu yang ketiga itu jangan lupa menjaga sikap.
siapapun pasti senang kalau wawancara kerja selesai. Nah, yang harus ditekankan adalah jika sudah selesai, upayakan diri Anda untuk tetap tenang gitu. Jangan berlebihan seperti teriak-teriak atau cengengesan gitu. Nah, jangan melakukan hal seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu ada memfollow up hasil wawancara kepada perusahaan. Nah, ini juga sangat penting ya, karena harus dilihat gitu hasil wawancara kita itu bagaimana gitu, dan kedepannya harus seperti apa gitu. Lalu yang selanjutnya itu jangan malas mencari pekerjaan lain. Nah, sambil menunggu email balasan terkait follow up hasil wawancara Anda, apa salahnya sih kalau Anda memanfaatkan waktu itu untuk mencari pekerjaan lain yang sesuai dengan passion Anda. Selain itu, tujuan mencari pekerjaan lain adalah untuk opsi jika Anda tidak lolos di wawancara kerja yang Anda lamar sebelumnya. Lalu yang terakhir adalah negosiasi pekerjaan. Jika Anda diterima, maka itu adalah hal yang sangat menggembirakan. Maka dari itu, Anda harus tetap tenang dengan memikirkan bagaimana cara Anda menegosiasikan pekerjaan Anda, seperti gaji, sistematika pekerjaan, bonus, jatah cuti, dan lain sebagainya. Negosiasikan dengan lengkap, jelas, dan terperinci sebelum Anda menandatangani kontrak dengan perusahaan. Apabila hasil negosiasi tidak sesuai, Anda bisa menolak tawaran kerja yang diberikan oleh perusahaan dan mencari kerja di perusahaan lain. Lalu yang selanjutnya adalah kiat-kiat perekrut untuk mencapai wawancara yang baik dan efektif. Nah, selain pelamar, perekrut juga harus melakukan persiapan sebelum wawancara itu dimulai. Nah, yang pertama itu perekrut atau pewawancara harus mengenali para kandidat. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Dalam sebuah interview pekerjaan, mayoritas kandidat sudah pasti akan menunjukkan bahwa mereka sedang dalam kondisi yang paling sempurna. Namun bisa jadi sebenarnya kandidat ini tidak seperti itu. Oleh karenanya, sangat disarankan untuk mengenal lebih jauh seputar para kandidat melalui media apapun. Bisa dari Google, LinkedIn, Facebook, atau bahkan Twitter sebelum tes wawancara tersebut akan dimulai. Nah, setelah mengenal hal-hal tersebut akan membantu Anda mendalami karakter kandidat tersebut. Lalu yang selanjutnya itu ada perencanaan perekrutan pra-interview. Sebuah perusahaan biasanya akan merekrut orang karena mereka memiliki permasalahan kebutuhan posisi yang memang harus diisi. Sebelum akan melakukan wawancara kerja, sangat disarankan untuk mengidentifikasi kebutuhan tersebut dan tentukan bagaimana Anda akan mengukur kesuksesan pada posisi tersebut. Anda harus paham betul tentang apakah memang perusahaan membutuhkan posisi tersebut. Jika memang iya, maka sebelum tes wawancara, berikanlah pemberitahuan terhadap
setiap kandidat tentang apa saja yang akan Anda tanyakan pada saat wawancara kerja sehingga mereka akan dapat bersiap-siap. Lalu yang selanjutnya adalah buatlah daftar pertanyaan untuk proses interview. Nah, pertanyaan ini sangat sangat penting karena inilah gitu intinya untuk membuat pertanyaan wawancara itu sebaiknya menggunakan 5W plus 1H. Nah, rumus 5W plus 1H ini akan menjaga agar pembahasan yang akan dilakukan pada saat wawancara nanti tidak akan keluar batas. Lalu yang keempat adalah mencatat istilah yang masih belum perekrut pahami. Nah, bisa saja nanti kandidat atau pelamar mengucapkan suatu kata yang baru Anda dengar. Nah, maka dari itu sangat penting perekrut atau pewawancara harus menambah wawasan terkait kata-kata, terkait ucapan, dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya adalah berikan kesempatan kandidat untuk bertanya. Nah, sebelum tes wawancara kerja dimulai, kandidat kemungkinan besar sudah mencari tahu terlebih dahulu tentang profil perusahaan Anda. Dari sinilah sangat penting bagi Anda untuk memberikan kepada kandidat kesempatan untuk bertanya tentang bagaimana seluk-beluk perusahaan atau apapun yang mereka ingin ketahui dari perusahaan Anda. Dari berbagai pertanyaan tersebut, mungkin saja Anda bisa mengetahui tentang bagaimana ketertarikan kandidat tersebut atas posisi yang telah Anda tawarkan. Mengerti secara lebih mendalam tentang bagaimana kandidat memang bisa saja dilakukan dengan tes wawancara. Namun, tes wawancara kerja yang paling baik juga perlu persiapan yang benar-benar matang. Dengan begitu, Anda tidak hanya akan membantu perusahaan untuk bisa berkembang menjadi lebih baik, namun juga akan memberikan kesempatan bagi kandidat terbaik Anda untuk bisa berkarir secara lebih optimal. Nah, selanjutnya adalah dalam mewawancara itu bagaimana sih sikap yang harus dimiliki perekrut supaya wawancaranya itu efektif. Nah, yang pertama itu harus netral. Pewawancara tidak boleh melibatkan keberpihakannya terhadap jawaban kandidat. Pewawancara mencatat hasil tanya jawab baik itu menyenangkan maupun tidak. Lalu yang kedua adalah ramah. Pewawancara harus mampu menciptakan suasana yang menarik bagi responden. Informasi yang didapatkan akan lebih banyak dan mendalam. Lalu yang ketiga ada adil. Pewawancara harus memperlakukan semua responden secara sama. Status dan latar belakang responden tidak boleh mempengaruhi perilaku wawancara guna hasil yang objektif. Lalu menghindari ketegangan, hindari penggunaan nada tinggi dalam pengucapan kata, apalagi menggunakan bahasa kasar. Etika adalah poin utama dan sangatlah penting. Nah, di sini saya melampirkan 5 tips teknik wawancara kerja yang efektif untuk HRD yang dilansir dari jobstreet.com. Yang pertama itu siapkan sejak dini. Maksudnya, jadikan setiap sesi wawancara efektif dengan benar-benar memahami deskripsi pekerjaan dan persyaratan yang diperlukan untuk posisi tersebut. Tentukan tipe kandidat, tentukan seperti apa sih tipe kandidat yang Anda cari. Lalu siapkan pertanyaan yang relevan dengan baik dan jangan hanya melihat sekilas resume kandidat yang Anda pilih.
kaji secara menyeluruh untuk lebih memahami riwayat pekerjaan, aspirasi, dan kelebihan mereka. Lalu yang kedua, bersikap profesional. Kandidat yang baik akan menanggapi wawancara dengan serius dan tidak terlambat datang ke sesi wawancara. Hargai mereka dengan melakukan hal yang sama, yaitu dengan datang tepat waktu saat wawancara. Lalu bersikap sopan dan profesional dengan menanyakan apakah kandidat kesulitan menemukan tempat wawancara atau tawarkan segelas air minum. Lalu yang selanjutnya, tunjukkan bahwa Anda menghargai kehadiran mereka dengan memasang mode diam di handphone Anda dan mengabaikan panggilan masuk atau gangguan lainnya. Lalu, sebagaimana halnya Anda mengharapkan kandidat untuk memperkenalkan diri, siapkan waktu 1 menit untuk memperkenalkan tentang deskripsi pekerjaan, alasan mengapa perusahaan Anda adalah pilihan yang tepat, dan apa yang menanti mereka di masa depan. Lalu, sampaikanlah struktur wawancara kepada kandidat agar Anda sebagai perekrut dan pelamar dapat lebih fokus, dan hal ini membantu kandidat untuk mempunyai gambaran akan apa agenda berikutnya. Lalu, mulailah dengan perkenalan singkat tentang perusahaan, lalu tanggung jawab pekerjaan tersebut. Nah, selanjutnya, berikan pertanyaan yang membangun untuk membantu Anda menilai apakah kandidat tersebut sesuai dengan pekerjaan, seperti pertanyaan yang menggali sikap mereka dan responnya jika berada pada situasi tertentu. Lalu, berikan kandidat tersebut kesempatan untuk bertanya, selalu bersikap sopan, dan memastikan bahwa sesi wawancara merupakan percakapan 2 arah, bukan suatu investigasi. Lalu yang keempat adalah mengamati tanda dan kecocokan dengan budaya perusahaan. Yang pertama, hindari memonopoli percakapan dan biarkan kandidat yang lebih banyak bicara. Lalu, perhatikan tanda-tanda seperti kontak mata, bahasa tubuh, cara mereka berjabat tangan, dan apakah mereka berpenampilan dengan baik atau tidak. Lalu, tanda-tanda tersebut mungkin sepele, tapi dapat membantu Anda sebagai HRD untuk mengungkapkan karakter mereka yang sebenarnya dan membantu Anda menilai apakah kandidat ini cocok atau tidak. Lalu, yang selanjutnya adalah tanda-tanda lainnya adalah dengan melihat apakah mereka sesuai dengan budaya perusahaan Anda. Misalnya, seorang kandidat yang lebih suka bekerja sendiri berarti tidak sesuai dengan budaya kerja yang memerlukan kerja sesama tim. Lalu yang terakhir adalah tindak lanjut. Berterima kasihlah pada kandidat dan berikan informasi tentang langkah selanjutnya sebelum mengakhiri sesi wawancara. Lalu, tetap memberitahukan hasilnya kepada mereka terlepas dari apakah wawancara mereka berhasil atau tidak. Lalu, merupakan hal yang sangat tidak adil bagi kandidat mengingat bahwa kandidat tersebut telah mendedikasikan waktu mereka dan menunjukkan ketertarikan akan perusahaan Anda. Jika Anda merasa telah menemukan kandidat yang tepat, lakukan cek referensi atau jadwalkan sesi wawancara berikutnya agar Anda benar-benar yakin dengan keputusan Anda. Nah, akhirnya kita sudah sampai di akhir penjelasan dari materi ini. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk menciptakan suatu wawancara yang baik dan efektif itu harus
ada kombinasi dari pewawancara maupun pelamar. Pewawancara harus melakukan persiapan dan apalagi pelamar juga harus melakukan persiapan. Nah, ketika semua persiapan itu matang, maka akan terjadi sebuah wawancara yang baik dan efektif dan berhasil pula. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih atas perhatiannya dan telah menonton presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.